Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Video kali ini aku ingin menjelaskan tentang bagaimana sih caranya membuat jurnal umum dan buku besar pada perusahaan jasa. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Di sini aku udah buat contoh soal perusahaan jasa servis, yang mana ini nantinya kita akan buatkan jurnal umum dan buku besarnya. Sekarang aku bakal bacain terlebih dahulu soalnya, dan kalian simak baik-baik ya. Perusahaan jasa servis. Bapak Baekhyun membuka usaha jasa perbaikan elektronik bernama INB 100 yang bergerak di bidang servis alat rumah tangga. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025. Di tanggal 1, Bapak Baekhyun menanamkan modal awal sebesar 60 juta rupiah secara tunai. Di tanggal satunya juga membeli perlengkapan servis seperti kabel dan baut sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Di tanggal 2, membeli peralatan servis seperti obeng set, solder, dan alat ukur secara tunai 8 juta rupiah. Di tanggal 4, membayar sewa tempat usaha untuk 6 bulan sebesar 6 juta rupiah secara tunai. Di tanggal 7, menerima pendapatan jasa servis dari pelanggan sebesar 5.500.000 rupiah secara tunai. Di tanggal 9, melayani jasa servis kepada pelanggan secara kredit 3 juta rupiah. Di tanggal 10, membayar biaya iklan di media sosial sebesar 1.600.000 rupiah. Di tanggal 13, menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa servis yang sebelumnya dilakukan secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Di tanggal 17, membayar gaji karyawan sebesar 6.500.000 rupiah secara tunai. Di tanggal 25, mencatat biaya penyusutan peralatan servis sebesar 850.000 rupiah. Sekarang kita bakal bergulir ke Excel untuk bikin tabel jurnal umum dan buku besarnya. Sekarang kita udah ada di Excel-nya, dan pertama-tama kita bakal buat jurnal umum terlebih dahulu. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum berfungsi untuk mencatat setiap transaksi secara berurutan berdasarkan dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Pertama-tama kita bakal tulis judulnya dulu. Di paling atas kita tulis nama perusahaannya, INB 100. Bawahnya kita tulis jurnal umum. Bawahnya lagi kita tulis periodenya. Ini kita sesuai dengan soal yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman. Baru kita buat tabelnya sekarang. Judulnya itu pertama tanggal, nama akun atau keterangan, sampingnya no ref, sampingnya debit, dan terakhir kredit. Baru kita blok dan tarik ke bawah. Coba tabelnya seperti ini. Net sales, order, dan oke. Nah, baru ini kita buat bold ya judulnya. Bold, terus ganti warna supaya kelihatan kalau itu tuh judul dari tabel tersebut. Nah, seperti ini. Untuk membuat jurnal umumnya, kita harus baca soal yang tadi kita udah bahas. Nih, di tanggal 1, Bapak Baekhyun menanamkan modal awal sebesar 60 juta rupiah secara tunai. Kita tulis tanggalnya terlebih dahulu, 1 bulan 1, 2025. Untuk lebih rapi, aku bakal ubah ya. Seperti ini. Number, custom, lalu pilih ini. Oke. Nah, tampilannya bakal berubah menjadi seperti ini. Di nama akunnya kita tulis debitnya itu kas. Kas. No ref-nya kita tulis paling akhir, dan sekalian aku juga bahas nanti no ref itu apa sih. Oke, di debitnya kita tulis nominalnya tadi berapa? 60 juta. Lalu untuk kredit kita tulis modal. Modalnya kita agak geser ke samping seperti ini ya teman-teman. Supaya nggak ngetik ulang, kita sama dengan oke. Nah, lanjut deh soal kedua. Di tanggal 1, masih tanggal 1, membeli perlengkapan servis seperti kabel dan baut sebesar 2.500.000 rupiah secara tunai. Kita tulis tanggalnya dulu, 1 bulan 1. Terus sebenarnya cukup sih enter. Nah, karena dia udah otomatis. Kita tulis nama akunnya itu
perlengkapan servis. Tulis debitnya nominalnya berapa? Tadi 2.500.000. Di kreditnya kita tulis kas karena dia membeli secara tunai, berarti kasnya berkurang ya teman-teman. Nah, selanjutnya di tanggal 2 membeli peralatan servis secara tunai 8 juta rupiah. Nah, kita tulis di sini tanggalnya dulu, 2 bulan 1. Nama akunnya di debit itu peralatan servis. Kita tulis nominalnya tadi berapa? 8 juta. Lalu di kreditnya kita tulis kas karena seperti tadi dia membeli peralatan servisnya secara tunai, maka kasnya yang berkurang. Oke. Lalu selanjutnya di tanggal 4 membayar sewa tempat usaha untuk 6 bulan sebesar 6 juta rupiah secara tunai. Lagi kita tulis lagi tanggalnya 4 bulan 1. Nah, untuk beban dan biaya itu selalu ada di debit ya teman-teman ya. Jadi kita sini tulis beban sewa. Tadi nominalnya 6 juta. Dia akan membayar secara tunai, jadi kasnya yang berkurang. Betul, kasnya yang berkurang. Nah, selanjutnya di tanggal 7 menerima pendapatan jasa servis dari pelanggan sebesar 5.500.000 rupiah secara tunai. Kita tulis tanggalnya dulu, 7 bulan 1. Nah, untuk di debit sekarang kita tulis kas karena dia menerima pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah. Kita tulis debitnya nominalnya 5.500.000. Oke. Dan untuk pendapatan itu selalu ada di kredit ya teman-teman. Kalau tadi beban dan biaya selalu ada di debit, kalau pendapatannya selalu ada di kredit. Nah, di kredit kita tulis pendapatan jasa. Kita sama dengan oke. Selanjutnya tanggal 9 melayani jasa servis kepada pelanggan secara kredit sebesar 3 juta rupiah. Kita tulis tanggalnya 9 bulan 1. Nah, kita tulis debitnya itu nama akunnya piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Piutang usaha itu adalah ketika orang lain itu punya hutang sama kita. Kalau utang usaha, kalau kita punya hutang ke orang tersebut, seperti itu ya teman-teman. Kita tulis nominalnya sini tadi berapa? 3 juta. Oke. Di kredit ya kita tulis pendapatan jasa. Sama dengan seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat lagi soalnya. Di tanggal 10 membayar biaya iklan di media sosial sebesar 1.600.000 rupiah. Kita tulis tanggalnya 10 bulan 1. Kita tulis nama akun di debit itu beban iklan sebesar tadi nominalnya 1.600.000. Di kreditnya kita tulis kas ya. Sama dengan oke. Selanjutnya tanggal 13 menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa servis yang sebelumnya dilakukan secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Berarti kita tulis dulu tanggalnya 13 bulan 1. Nah, berarti ada pemasukan nih dari yang kekurangan tadi, yang piutang usaha tadi. Berarti kita tulis di debitnya itu kas. Nominalnya 4 juta. Baru kreditnya kita tulis piutang usaha. Sama dengan membayar gaji karyawan sebesar 6.500.000 rupiah secara tunai. Tulis dulu tanggalnya 17 bulan 1. Nama akun debitnya itu beban gaji. Nominalnya 6.500.000. Karena itu ada pengeluaran dan pengeluarannya secara tunai, berarti kita tulis di kreditnya kas. Oke, karena kasnya yang berkurang seperti yang tadi aku udah jelasin. Oke. Lalu terakhir nih di tanggal 25
bulan 1. Mencatat biaya penyusutan peralatan servis sebesar Rp850.000. Berarti kita tulis tanggalnya dulu ya. 25 bulan 1. Kita tulis untuk nama akun di DBT itu beban penyusutan peralatan 50.000. Nah, 850.000. Di kreditnya kita tulis menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Nah, seperti ini kawan-kawan jadinya. Sama dengan nih, jadi kelihatan rapi juga kan. Terus kita lihat, kita ini deh, kita sum atau sum ya. Nah, seperti ini untuk menjumlahkan ada 97.950.000. Coba kita debit nih, kita jumlahin semuanya. Balance nggak? Enter. Balance teman-teman. Nah, sekarang kita bakal isi noref-nya dulu ya. Nah, sekarang kita bakal buat noref-nya nih. Noref itu singkatan dari nomor referensi yang digunakan untuk menandai hubungan antara jurnal umum dan buku besar. Oke, selesai. Selanjutnya kita bakal buat buku besarnya. Kita copy untuk judulnya. Enter. Jurnal umumnya kita ganti jadi buku besar. Lalu kita bikin tabel buat akunnya ya. Kita tulis nama akun sama dengan kas. Oke, jadi kita sesuaiin aja sama jurnal umum yang tadi kita udah buat. Jadi kas semua, piutang semua seperti itu ya.